Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A SDN Marga Jaya 1 ingin menjelaskan mengenai simbiosis dan jaring-jaring makanan. Hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Simbiosis ialah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan suatu interaksi antar organisme yang hidup berdampingan. Tak bisa dipungkiri, makhluk hidup yang ada di bumi semuanya saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Interaksi yang dilakukan tersebut dapat bersifat merugikan, menguntungkan, atau netral. Adapun makhluk hidup yang melakukan simbiosis yang disebut dengan simbiot. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai simbiosis. Untuk memahami lebih dalam tentang simbiosis, perlu diketahui apa saja sih macam-macam simbiosis yang ada. Pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, komensalisme. Dan ketiga, parasitisme. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Sebagai contoh adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Contoh berikutnya adalah ikan badut dengan anemon laut, di mana ikan badut dapat perlindungan dari anemon laut. Sementara itu, anemon laut mendapat sisa-sisa makanan dari ikan badut. 2. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral. Simbiosis komensalisme contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Setelah hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan berjatuhan, ikan-ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh dari simbiosis komensalisme lainnya adalah tanaman anggrek dan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga, sementara pohon mangga tidak dirugikan dalam hal apapun. 3. Simbiosis parasitisme. Simbiosis yang terakhir ini cukup dibenci. Pasalnya, simbiosis parasitisme adalah keterbalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan, namun merugikan pihak lainnya. Contoh hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya. Contoh kedua, kutu kepala dan tubuh manusia. Kutu kepala hidup secara ektoparasit di kepala manusia. Kutu diuntungkan karena mendapat makanan atau menghisap darah manusia. Manusia dirugikan karena kehilangan darah dan rasa gatal yang ditimbulkan karena gigitan kutu tersebut. Hubungan antar makhluk hidup dengan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup dapat berupa hubungan makan dan dimakan. Hubungan ini akan membentuk rantai makanan.
Sedangkan jaring-jaring makanan terdiri dari semua rantai makanan dalam satu ekosistem. Setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem merupakan bagian dari beberapa rantai makanan. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Sawi dan lunga sepatu menempati tingkatan tropik 1 sebagai produsen. Ulat, tikus, dan belalang adalah konsumen sekunder atau konsumen 1 yang memakan produsen pada tingkat tropik 2. Katak dan burung pipit merupakan konsumen primer atau konsumen 2 yang memakan konsumen sekunder pada tingkat tropik 3. Elang sebagai konsumen puncak yang memakan burung pipit dan katak. Dapat disimpulkan dari jaring-jaring makanan tersebut terdapat 5 rantai makanan, yaitu 1. Bunga sepatu, ulat, burung pipit, dan elang. 2. Sawi, tikus, elang. 3. Sawi, belalang, katak, elang. 4. Sawi, belalang, burung pipit, elang. 5. Sawi, ulat, burung pipit, elang. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk guru-guruku. Di SDN Marga Jaya 1, Pembelajaran ini sangat menyenangkan.